이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 It's only stepping in the system baby Oh my god Yes yes I'm not I was really hoping that it will come through Oh my god tele폰이야 asking all the time about what I should do Though I can never let him got my 생각 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Novia Astari, tempat tanggal lahir Kuning 11 Oktober 2004. Alamat saya Kota Cane, Aceh Tenggara. Saya alumni dari MAN 1 Aceh Tenggara. Oh my god, yes I'm that I was really hoping that it will come through Nama saya Dumel Awia Harahap. Tempat tanggal lahir saya Bulu Cina, tanggal 10 bulan 2 2004. Tempat tinggal saya Bagan Batu, Riau. Saya lulusan dari Rumah Hafiz Indonesia Bogor. Oh my god, teleponnya asking all the time about what I should do Though I can never Perkenalkan, nama saya Farhana Aziz Batubara. Tempat tanggal lahir saya Desa Pematang Rambai, 1 November 2004. Alamat rumah saya Desa Pematang Rambai, Kecamatan Ibung Hangus, Kabupaten Batubara. Asal sekolah Madrasah Aliyah Teladan Ujung Kubu. Though I can never let him got 나만 생각나 24 넌 행운 아야 정말로 I know Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Ngomong-ngomong tentang sejarah, pasti banyak yang bilang, apa sih ambil sejarah? Pasti peluang kerja yang sedikit. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pasar kerja sarjana sejarah. Nah, pasti banyak dari kalian yang belum tahu, sebenarnya jurusan sejarah ini banyak sekali peluang karir yang cemerlang, cenderung sangat sedikit saingannya. Tidak menunggu lama lagi, mari kita membahas apa saja sih pekerjaan lulusan sarjana sejarah itu. Yang pertama, pengelola sumber-sumber sejarah. Apa saja sih tugas mereka? Tugas mereka adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Biasanya profesi ini terdapat di museum. Yang kedua, peneliti. Tentu saja di setiap jurusan pasti akan menjadi peneliti, terutama jurusan sejarah. Lulusan sarjana ini pasti dapat bekerja di lembaga pendidikan, balai konferensi, cagar budaya, dinas kebudayaan. Ketiga, sejarawan. Profesi seorang sejarawan itu merupakan profesi yang sangat langka karena jarang sekali diminati oleh orang-orang banyak. Mengapa di jurusan sejarah jarang sekali diminati? Karena di sebagian mereka menganggap pasar kerja di lulusan sejarah taklah begitu banyak, padahal mereka hanya tidak tahu. Ternyata selain menjadi seorang sejarawan, kita juga bisa seperti peneliti sejarah, penulis sejarah, ataupun dosen mata kuliah sejarah. Tak hanya itu saja, kamu juga bisa menjadi seorang sejarawan, ahli geografi, analisis, penelitian, kurator, jurusan arsip, atau sebagai staf museum. Seorang sejarawan tidak hanya dapat berkarir di Indonesia saja, namun juga bisa bekerja di tingkat level internasional. Jika seorang sejarawan sudah mencapai ke tingkat internasional, maka semakin luas atau semakin banyak kesempatan mereka untuk berkeliling dunia. Yang keempat, tenaga pengajar atau dosen. Di dalam jurusan sejarah, kemampuan analisis juga dipelajari secara mendalam. Dengan memiliki kemampuan tersebut, kalian dapat menjadi tenaga pengajar instansi pendidikan dari berbagai level tertentu. Memerlukan seorang sejarawan itu untuk menyampaikan segala materi yang ia pelajari dan tiap harinya. Selain itu, sejarah adalah materi yang selalu ada di kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia ini.
maka kebutuhan akan tenaga pengajar selain akan selalu dibutuhkan oleh instansi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang kelima, pengacara. Banyak orang yang mempelajari sejarah kemudian mengambil pengacara. Tetapi untuk menyelesaikannya harus mengambil program bergelar sarjana hanyalah langkah pertama. Jika Anda ingin menjadi pengacara, Anda juga harus lulus tes penerimaan Sekolah Hukum LSAT atau mendaftar ke Sekolah Hukum mendapatkan gelar juris doktor dan lulus menjadi pengacara sampai semua sebelum Anda dapat mulai praktik hukum. Secara umum, dibutuhkan 3 tahun untuk lulus dari sekolah hukum, sehingga seluruh proses membutuhkan 7-8 tahun. Yang keenam, hakim. Meskipun itu bisa sangat bermanfaat, menjadi hakim bukanlah tugas yang mudah. Calon hakim sering bekerja sebagai pengacara selama bertahun-tahun sebelum diangkat atau dipilih untuk posisi hakim. Sementara beberapa hakim federal meminta untuk menjalani masa hukumannya seumur hidup. Mayoritas hakim telah menetapkan masa jabatan dan harus menghadapi pemulihan ulang setiap beberapa tahun untuk memperbarui posisi mereka. 7. Guru sekolah dasar atau sekolah menengah. Setelah mendapatkan gelar sarjana, mereka yang bercita-cita untuk mengajar di sekolah dasar atau menengah harus menyelesaikan magang di sekolah-sekolah. Lulus tes yang diwajibkan negara untuk guru dan menerima sertifikat atau lisensi pengajar. Jika Anda siap menjadi guru, saran terbaik adalah jurusan pendidikan. Tetapi jika Anda masih ragu tentang apa yang ingin Anda lakukan, seorang mayor sejarah pada akhirnya dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan mengajar. Selama gelar Anda dalam bidang terkait dengan kelas yang Anda cita-citakan untuk mengajar, Anda akan baik-baik saja. Kelapan, arsiparis. Pekerjaan arsip sangat ideal untuk penggambar sejarah besar. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengumpulkan, mengatur, dan melindungi berbagai item yang memiliki nilai historis, termasuk dokumen foto, video, musik, seni, dan lainnya. Pengarsip umumnya bekerja untuk museum, lembaga pemerintahan, atau entitas lain yang ingin menyimpan catatan yang luas. Secara umum, gelar sarjana adalah satu-satunya sertifikat yang diperlukan untuk menjadi seorang arsiparis. 9. Pustakawan. Mungkin bertanggung jawab untuk membuat buku, database online, dan materi pendidikan tambahan yang membentuk perpustakaan. Pustakawan dapat bekerja di berbagai institusi, termasuk sekolah, perpustakaan umum, museum, firma hukum, organisasi nirlaba, dan lain sebagainya. Meskipun umumnya tidak masalah apa gelar sarjana Anda, banyak tempat tidak akan mempekerjakan Anda sebagai perpustakawan kecuali Anda memiliki gelar master dalam ilmu perpustakaan. Yang ke-10, profesor perguruan tinggi. Kesabaran, komunikasi, pengorganisasian, dan antusias adalah beberapa karakteristik terpenting dari seorang profesor perguruan tinggi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan mengajar di tingkat pasca sekolah menengah. Diperlukannya gelar master dan terkadang gelar doktor juga. Selain mengajar, beberapa profesor perguruan tinggi juga melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah. Ke-11, ilmuwan politik. Ilmuwan politik dapat bertanggung jawab untuk berbagai tugas khusus, tergantung di mana mereka bekerja. Tetapi secara lebih luas, mereka menganalisis asal-usul dan perubahan dalam sistem politik. Dan mereka juga dapat bekerja untuk pemerintah, nirlaba, think tank, dan lain sebagainya. Sementara gelar sarjana adalah di mana titik awal yang baik untuk
berkarir dalam ilmu politik. Umumnya, pendidikan tambahan seperti gelar master dalam ilmu politik diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ke-12 ada antropolog. Ada banyak sekali cabang antropologi, tapi pada umumnya antropolog hanya mempelajari tentang evaluasi dan perkembangan manusia untuk memahami perubahan kebudayaan dan fisik. Yang ke-13 ada kurator museum. Kurator museum bertanggung jawab untuk memilih, memperoleh, dan melestarikan berbagai benda yang bersifat sejarah, artistik, ilmiah, dan yang bersifat koleksi. Ada juga pekerjaan non-tradisional dalam jurusan sejarah, yaitu ke-14, reporter. Untuk mempelajari keterampilan, sebagian besar wartawan harus mempelajari jurnal dalam perguruan tinggi. Maka dari itu, kita perlu mempelajari sejarah. 15. Industri non-profit. Lulusan ilmu sejarah memiliki keterampilan sebagai seorang analis di industri non-profit. Seorang analis bertugas untuk mengumpulkan informasi mengenai sistem dan kultur pada sebuah komunitas tertentu melalui riset. 16. Bekerja di perfilman. Kamu pasti gak kebayang karena di lulusan sejarah kamu juga bisa bekerja di dunia perfilman. Seperti di balik layar, produksi film. Terus peran lulusan apa sih di ilmu sejarah di bidang ini sebagai apa? Kamu bisa menjadi penulis naskah ataupun skenario. Dan pengetahuanmu selama berkuliah juga bisa diaplikasikan dengan baik di sini. Apalagi film bertemakan sejarah. Punya pangsa pasar yang cukup menjanjikan di Indonesia ini sendiri. Film-film bertemakan tentang sejarah kembali digandrungi anak-anak muda dalam beberapa tahun terakhir ini. 17 ada pengamat sejarah. Profesi ini sangat populer di kalangan lulusan ilmu sejarah yang berminat untuk mendedikasikan dirinya untuk keperluan akademis. Namun, bila kamu berniat untuk menjadi pengamat sejarah, ada baiknya kamu melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Tujuannya adalah agar pengetahuan dan skill kamu lebih tinggi. Nah, gimana teman-teman? Sejarah semenarik itu bukan? Makanya tentukan pilihanmu, yang mana jurusannya terdapat banyak sekali peluang karir yang masuk di bidang apapun. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari teman-teman belajar sejarah agar kalian mengenang masa lalu, masa depan, dan masa kini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video kami. Maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. You Dadah. know Thank you for that watching. it's about your baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? 멀리 든 언제든